Guys, pernah nonton Texas Chainsaw Massacre nggak? Ini tuh film versi terbaru dari serial dengan judul serupa yang tayang perdana pada tahun 1974 lalu. Ceritanya tentang sekelompok sahabat yang pergi ke sebuah kota terpencil di Texas, tapi nggak sengaja ketemu keluarga kanibal dengan salah satu anggota keluarganya yang paling psycho bernama Leatherface. Ia adalah seorang pria dengan gangguan mental yang hobi sekali membawa mesin gergaji untuk menyerang orang-orang. Yang gilanya lagi, wajah korbannya akan ia kuliti lalu dijadikan topeng untuk dipakai sehari-hari. Jadilah Leatherface bisa dikatakan telah menjadi iblis Chainsaw Man sejati yang kisahnya masih membekas di benak semua orang. Dan berita buruknya, karakter ini ternyata terinspirasi dari kisah nyata seorang pembunuh berantai yang kelakuannya 11-12 kayak setan. Rekan penulis Kim Henkel mengatakan kalau The Leatherface di Texas Chainsaw Massacre utamanya terinspirasi oleh kisah nyata seorang pembunuh berantai dan pencuri mayat terkenal di Wisconsin yang bernama Edward Theodore Gein. Ed Gein atau yang juga dikenal sebagai The Butcher of Plainfield adalah seorang pria dengan kelainan mental yang telah dinyatakan bersalah atas kasus pencurian beberapa mayat serta pembunuhan setidaknya 2 warga lokal, di mana ia juga diketahui telah menggunakan tulang dan kulit korbannya untuk bahan dekorasi, fashion, serta topeng wajah. Mengulik sedikit kisah nyata tentang Leatherface ini, Ed Gein mungkin saja memiliki kepribadian psycho yang gak sengaja terbentuk sebagai hasil dari didikan sesat orang tuanya, di mana dari kecil ia sudah dibiasakan hidup mengasingkan diri dan menjauhi pertemanan, serta selalu diberikan arahan keagamaan yang cukup mencurigakan dari sang ibu. Di mana dengan alasan menjaga kedua putranya, Augusta Gein yang merupakan penganut setia aliran Lutheran kerap mengajarkan keduanya tentang imoralitas dunia, kejahatan minum maksudnya mungkin mabuk, dan keyakinan kalau semua wanita kecuali dirinya secara alami adalah makhluk vulgar dan merupakan alat yang digunakan oleh iblis untuk menggoda laki-laki. Nah, FYI aja ya, Lutheranisme ini adalah salah satu dari 5 cabang utama Protestanisme yang menggunakan identitas ajaran teologi Martin Luther pada abad ke-16. Jadi ini emang aliran yang official dan terpercaya ya guys, bukan aliran sesat. Cuma ya mungkin karena si Agustanya aja yang udah sesat, makanya Ed dan kakaknya Henry sampai dibiasakan membaca Alkitab tiap sore yang ayat-ayatnya sengaja dipilih tentang kematian, pembunuhan, dan pembalasan ilahi. Lebih buruknya lagi, Augusta juga membatasi kehidupan sosial putra-putranya, di mana Ed seringkali mendapatkan hukuman setiap kali mencoba untuk berteman. Alhasil, Ed yang terlalu dekat dengan sang ibu tumbuh menjadi pribadi yang sangat tertutup dan hanya menganggap sosok ibulah satu-satunya yang bisa ia percaya di dunia ini. Henry yang mulai khawatir tentang ketertarikan tak wajar Ed mencoba mengingatkan adiknya tentang kejanggalan dan tabiat buruk sang ibu yang tentu tidak mau Ed percaya dan malah menjadi alasan Ed mulai membenci Henry. Kehidupan seperti itu pun terus berlanjut sampai satu persatu anggota keluarganya tiada. Pertama sang ayah pada tahun 1940, lalu Henry pada 1944, dan sang ibu setahun setelahnya akibat penyakit stroke yang telah lama ia derita. Nah, dari titik kematian ibu inilah Ed menjadi sangat hancur dan terguncang. Sosok teman dan cinta sejatinya telah meninggalkan Ed sendirian di dunia dengan obsesi yang semakin membesar, di mana Ed sengaja menjaga kamar sang ibu dalam kondisi bersih, bahkan di saat sisa rumahnya mulai kotor dan membusuk. Ia kemudian tinggal di sebuah ruangan kecil dekat dapur dan menghabiskan sebagian waktunya menikmati bacaan majalah pulp serta cerita petualangan tentang kanibalisme dan kekejaman Nazi, terutama kisah dari penjahat perang Jerman yang bernama Ilse Koch.
Mungkin dari sinilah Ed mulai mendapatkan fetis baru dan inspirasi kejahatannya. Ia mengaku telah melakukan 40 kunjungan malam ke 3 pemakaman lokal untuk menggali mayat yang baru dikebumikan, di mana pada sekitar 30 kunjungan awal, ia merasa seperti dalam keadaan tidak sadar atau linglung. Nah, setelah sadar di tengah aktivitasnya, ia lalu meninggalkan pemakaman dengan baik dan kembali ke rumah dengan tangan kosong. Tetapi pada kesempatan berikutnya, ia benar-benar menggali makam wanita paruh-baya yang menurutnya mirip sekali dengan sang ibu. Lalu membawa jasadnya pulang ke rumah, di mana ia menyamak kulit mayat itu untuk dijadikan dekorasi dan perlengkapan rumah tangga. Ed Gein kemudian dinyatakan bersalah atas kasus pembunuhan 2 wanita, pemilik kedai Mary Hogan dan pemilik toko perangkat keras Bernice Worden. Di mana setelah menghilang pada 16 November tahun 57, tubuh Bernice Worden kemudian ditemukan di gudang rumah Ed dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Ia diduga telah dibunuh dengan cara ditembak menggunakan senapan kaliber 22 dan dimutilasi setelah kematiannya. Mencurigai adanya kejanggalan lain, Wakil Sheriff Vausara melanjutkan penggeledahannya dan menemukan segala macam benda mengerikan yang terbuat dari tulang dan kulit manusia. Ada cover sofa, kursi dan lampu dari kulit manusia, mangkok dari tengkorak, korset dari tubuh wanita yang dikuliti, dan masih banyak lagi. Terutama ada topeng yang terbuat dari kulit kepala perempuan, yang mana benda satu ini telah menjadi inspirasi utama pembuatan karakter Leatherface dalam serial film Texas Chainsaw Massacre. Nah, FYI, secara keseluruhan sampai ia ditangkap, Ed Gein diketahui telah menggali dan mencuri sebanyak 40 jasad dari pemakaman lokal di Plainfield, Wisconsin, yang membuatnya mendapatkan julukan The Plainfield Ghoul dan The Butcher of Plainfield. Gein lalu meninggal di Institut Kesehatan Mental Methoda karena sesak nafas akibat kanker paru-paru pada 26 Juli tahun 84 di usia 77 tahun. Jasadnya dikebumikan di pemakaman Plainfield dekat orang tua dan saudara laki-lakinya, di mana selama bertahun-tahun orang-orang yang iseng kerap mengambil potongan batu nisannya, bahkan sampai batu itu sendiri hilang dicuri pada tahun 2000. Ya, meski telah ditemukan setahun setelahnya, pihak berwenang memutuskan untuk mengganti batu nisan itu menjadi tanpa nama supaya kejadian pencurian tidak terulang lagi. Sementara itu, kisah Ed Gein pun menjadi inspirasi pembuatan banyak karakter fiksi seperti Leatherface Texas Chainsaw, Norman Bates dari Psycho, Buffalo Bill dari The Silence of the Lambs, karakter di American Horror Story, bahkan juga direferensikan oleh Patrick Bateman dalam film American Psycho. Nah, relief Leatherface-nya udah nih, terus gimana Chainsaw-nya ya?